Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Abidin. Nama saya Imandis Hari Wiakmandu. Saya Prilly Oktaviania Froza. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang gerakan Aceh Merdeka. Belakangan ini penerapan hukum cambuk di Provinsi Daerah Istimewa Aceh mendapat sorotan dari dalam maupun luar negeri. Pada 2 Februari 2017 lalu misalnya, ada seorang perempuan yang berulang kali terjatuh karena tidak tahan menghadapi hukuman cambuk. Perempuan tersebut mengalami syok dan harus mendapatkan perawatan kesehatan. Selain itu, ada perempuan yang lain juga yang dihukum penjara 1,6 tahun karena hamil di luar nikah. Pada tahun 2016 tercatat ada 301 kasus pelanggaran terhadap kanun jinayah atau peraturan daerah Aceh dengan 339 orang terpidana telah didiskusi hukuman cambuk di seluruh wilayah Aceh. Kasus-kasus ini menggambarkan semakin sering dan seringnya hukuman cambuk di Aceh, sehingga banyak pihak pelaksanaan hukum cambuk di Aceh bertentangan dengan aturan-aturan internasional dan dalam negeri. Amnesty International sebelumnya meminta agar hukuman cambuk di Aceh dihentikan. Banyak kecaman juga yang datang dari luar negeri. Komnas Perempuan juga mencatat adanya kebijakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik atas dasar agama, keyakinan, maupun gender. Hukuman cambuk sendiri merupakan salah satu dari kanun jinayah atau peraturan daerah Aceh dan merupakan bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah penerapan kanun jinayah di Aceh? Penerapan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung saat kerajaan Islam. Hal ini pernah terjadi pada Sultan Iskandar Muda yang merajam putranya sendiri karena ketahuan berzina. Namun demikian, sehingga saat kemerdekaan Indonesia belum ada aturan baru yang memayungi. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Upaya untuk memperlakukan syariat Islam di Aceh baru terlihat ketika Daud, seorang reformis Aceh, mengumpulkan bantuan dana sebesar $500.000 untuk pemerintahan Soekarno pada tahun 1948. Pada saat itu, Soekarno berjanji untuk membiarkan Aceh mengurus dirinya sendiri termasuk dalam hal pelaksanaan syariat Islam. Namun, janji itu diingkari oleh Soekarno ketika Aceh dijadikan satu provinsi bersama Sumatera Utara pada tahun 1951. Hal ini memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Daud Beruch pada tahun 1962. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa dan berjanji akan membuat undang-undang tentang syariat Islam di Aceh. Daud Beruch sempat menjadi gubernur Aceh, namun janji tersebut tidak terpenuhi, tidak dari sisi hukum agama saja, tetapi juga dalam sisi otonomi daerah. Hal ini semakin patah di dalam era Orde Baru ketika pelanggaran HAM oleh militer kerap terjadi di Aceh, serta kontrak minyak dan gas yang ada tidak mensejahterakan penduduk Aceh. Hasan Ditiro, cucu dari Teuku Cik Ditiro dan mantan luar negeri Darul Islam, menghapus telah terjadinya penjajahan baru oleh pemerintahan Indonesia di Jawa terhadap Aceh. Ia mendirikan gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memerdekakan Aceh. Berbeda dengan Darul Islam yang ingin menciptakan negara Islam Indonesia. Ini merupakan pendiri kemerdekaan Aceh Merdeka. GAM bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia dengan mengatasnamakan self-determination nasionalisme. Aceh pun bukan saja atas nama agama atau penerapan hukum syariah saja. William Measham, seorang jurnalis yang membuat film dokumenter berjudul The Black Ground. Awal mulanya, GAM juga sangat dipengaruhi konflik kepentingan terkait penguasa gas alam di Lok Somwe. Sementara film dokumenter William Measham mengutamakan kekerasan tentara Indonesia terhadap pejuang GAM. Tentara Indonesia masih menemukan anggota GAM ada di mana-mana. GAM juga sangat dipengaruhi konflik kepentingan terkait penguasa gas alam di Lok Somwe. Sementara saat Indonesia merdeka, Aceh seolah-olah dijajah oleh pemerintah Indonesia dan dikeruk kekayaan alamnya selama lebih dari 2 dekade. GAM berjuang melalui aksi-aksi militernya keluar masuk hutan dan
bergerilya memperjuangkan Aceh yang merdeka. Akan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang keduanya berisi tentang ketentuan penyelenggaraan otonomi dan keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menandai adanya ruang untuk menerapkan syariah Islam di Aceh. Walaupun sudah ada undang-undang tersebut, GAM masih terus saja bergerilya dan berupaya membuat negara sendiri. Hal ini mendukung fakta bahwa GAM tidak sepenuhnya hanya berjuang untuk syariat Islam di Aceh. Bahkan beberapa penulis seperti Roach Misbon menyebut bahwa Undang-Undang Keistimewaan Aceh dan Syariat Islam yang disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah upaya untuk melemahkan GAM dan menarik simpati masyarakat Aceh paksa lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Namun tragedi terjadi pada tahun 2004 membuat peta konflik di Aceh tsunami. Kehilangan sekitar 130.000 orang meninggal serta menyebabkan 500 rakyat Aceh kehilangan tempat tinggal. Paksa tsunami berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia yang diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Walaupun dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Aceh sejak tahun 1999, pelaksanaan Kalun Jinayah mengalami perkembangan. Misalnya dengan peresmian Mahkamah Syariah pada Maret 2003 hingga pelaksanaan hukum cambuk secara penuh mulai tahun 2015, maka mulailah kita menyaksikan berbagai aturan syariat yang diterapkan di Aceh. Misalnya larangan berpakaian ketat bagi perempuan, larangan membonceng perempuan yang bukan muhrim, dan berbagai aturan lainnya. Pelaksanaan Kalun Jinayah ini memang mendapatkan pro dan kontra terkait desakan mengkaji Kalun Jinayah. Banyak akademisi dan cendekiawan Aceh mengatakan bahwa menjalankan syariat Islam adalah hak asasi bagi umat Islam. Kalun Jinayah juga berlaku bagi pemeluk Islam di Aceh dan tidak berlaku bagi kaum muslim maupun umat muslim di luar Aceh. Walaupun demikian, pada pelaksanaannya masih terdapat persimpangan di sana-sini. Misalnya peraturan menggunakan hijab dan berpakaian muslim bagi kaum non-muslim, serta adanya hukuman cambuk yang dikenakan warga non-muslim. Lalu, apakah Kalun Jinayah memang perlu dikaji ulang? Mengingat pelaksanaan hukumnya dianggap keras, ataukah ini merupakan hak bagi masyarakat di Aceh? Bagaimana nasib kaum non-muslim di Aceh? Berikan pendapatnya.